Ada penelitian yang cukup menarik. Salah satunya penelitian ini cukup menarik karena ternyata bisa mengobati kasus sinusitis. Itu ternyata bagus hasilnya dengan izin Allah. Logiknya gimana kok bisa bagus? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bulan lalu saya tidak bisa hadir. Hari ini kita akan bahas tentang sholat dan kesehatan. Tapi ininya nggak bisa ya sudah. Ya. Saya tertarik dengan sholat, apalagi sholat tahajud. Ini ada beberapa penelitian ilmiah yang ternyata menunjukkan bahwa efek dari sholat ini bermanfaat dari sisi kesehatan. Saya akan mulai dari wudunya terlebih dahulu. Ada penelitian yang cukup menarik. Salah satunya adalah efek dari istinsyak. Jadi dihirup di air gitu ya. Jadi wudu dihirup sampai pangkal, kemudian dibuang. Penelitian ini cukup menarik karena ternyata bisa mengobati kasus sinusitis. Dan saya pernah buktikan ini ke beberapa pasien saya. Pada waktu itu ada datang ke saya pansinusitis. Apa itu pansinusitis? Semua rongga sinusnya penuh dengan peradangan rongga sinus. Saya bilang dia tidak mau operasi, dia mau coba dengan cara yang alami. Akhirnya cobalah lakukan istinsyak, dihirup gitu ya, dari pangkal sampai dibuang kembali. Kalau bahasa medis namanya nasal irrigation, pakai spet, pakai suntikan itu disemprot itu ya. Itu ternyata bagus hasilnya dengan izin Allah. Logiknya gimana kok bisa bagus? Jadi sedikit saya terangkan bahwa di dalam hidung kita itu ada rongga-rongga sinus. Rongga tulang ada rongga. Ini yang bikin suara jadi bagus, Pak. Kalau nggak ada rongga ini suara nggak bisa dengung. Ya, nah rongga ini ada silia-silia, ada bulu-bulu, di mana rongga ini menghasilkan cairan menuju ke hidung, sehingga hidung kita basah. Maka itu kenapa napas lewat hidung lebih enak daripada lewat mulut. Lewat mulut kering tuh, ya, karena ternyata ada cairan yang masuk ke hidung. Nah, cairan itu ternyata tersumbat. Apa penyebab sumbatannya? Ya setiap hari kita napas, kan terus-menerus napas tuh. Ada udara, ada debu, belum lagi mungkin serbuk sari, atau mungkin benda-benda partikel kecil yang nempel di hidung. Akibatnya nyumbat. Ketika nyumbat, maka dampaknya itu alirannya jadi masalah. Maka itu pentingnya itu dibersihkan sehari minimal 5 kali. Maka itu ada hadis yang mengatakan sempurnakanlah wudu, ratakanlah air di antara jari jemari, dan bersungguh-sungguhlah kalian dalam beristinsyak, kecuali dalam keadaan berpuasa. Berarti ini kata sungguh-sungguh ini. Kadang-kadang kita nggak sungguh-sungguh tuh, wudu nggak niat gitu ya, cuman di usap doang, belar dihisap, pangkal dibuang ya. Nah tujuannya biar apa? Supaya benda-benda yang kecil nyumbat itu biar hilang. Contoh konkretnya kok bisa nyumbat gitu dok ya, mohon maaf disebut agak kasar, upil Pak. Ini upil kan numpuk terus tuh, coba aja Pak 2-3 hari nggak bersihin tuh, apa nggak penuh itu upil ya. Dan itu yang bisa salah satu bukti bahwa itu banyak kotoran masuk ke dalam tubuh kita. Dan kita sering ngupil nih ya, asal jangan pakai jempol ngupilnya Pak ya. Karena ternyata banyak tuh ngupil, gara-gara ngupil timbul epistaksis, apa itu mimisan. Jadi hati-hati nih yang bagi yang sering ngupil terlalu semangat ya, jadinya mimisan tuh. Ini salah satunya. Ternyata istinsyak ini bagus untuk mengobati kasus itu. Maka itu beberapa kasus pasien saya coba dengan cara istinsyak. Ini penelitian yang pertama.
Penelitian kedua, ada seorang melakukan penelitian dengan cara swab muka orang yang sering berwudu, di swab gitu ya, terus ditaruh di media pengembang biakan kuman, ditaruh di situ. Salah satu lagi yang orang nggak pernah wudu ditaruh. Ternyata jumlah kuman orang yang sering berwudu itu lebih sedikit dibandingkan dengan yang tidak pernah berwudu. Maka itu saya pernah ngobati pasien yang punya kasus jerawat karena sering infeksi, itu saya suruh sering berwudu dan jangan batal wudu. Dan ini juga menjaga kelembaban, ya, jadi lembab ini kulit kita. Ya, ini penelitian yang kedua itu ya. Dan masih banyak penelitian lagi. Saya mau masuk ke bab sholat. Tapi artinya berwudu ini sangat luar biasa. Sholat menjadi sah kalau wudunya sah gitu ya, atau wudunya benar. Mohon maaf, saya sering melihat orang berwudu kacau balau tuh Pak, nggak niat gitu ya. Kan urutannya itu kanan dulu habisin tuh, misal wudu tangan tuh. Saya pernah lihat itu wudu tangan, terus kiri, kanan, kiri. Ini wudu apa pencak silat gitu ya. Harusnya selesain dulu tuh kan, selesain kanan terus baru kiri. Dan ini sela-sela jali nih. Sering kan wudu kita nggak niat, kadang-kadang cuman, padahal ini harus di sela-sela jari. Ini tempat sumbernya kuman juga ini. Ini kalau nggak dihilangkan akan berdampak banyak penyakit. Maka itu bersungguh-sungguh nih untuk berwudu ya, termasuk di kaki. Ini juga saya ngeliat bahwa kaki itu harus di sela-sela jari itu untuk wudu, bukan hanya asal usap saja ya. Termasuk ngusap kepala juga gini ya, ke depan gitu ya. Ini juga bagus ya untuk mendinginkan ketegangan dari beberapa otot. Ya, ini tentang wudu. Saya langsung bab sholat. Saya tertarik nih dengan sholat ini, karena ternyata sholat ini banyak juga penelitian-penelitian yang menunjukkan efek terhadap kesehatan. Saya akan mulai dengan takbir ya, gini ya. Ini kalau bicara otot, maka banyak otot yang bisa diperbaiki. Salah satunya dengan takbir. Ini ada otot di sini, otot besar. Dan ini kalau bilang olahraga ini bagus untuk otot-otot di daerah dada. Kemudian ruku. Ruku itu kalau kita nggak jago keseimbangannya, itu bisa masalah tuh. Maka itu ketika ruku, ini akan luruskan. Itu ternyata bagus nih untuk otot-otot di daerah kaki dan daerah punggung. Ini saya bicara otot. Tapi ada satu lagi yang luar biasa dari sholat, yaitu aspek sujud. Nah ini saya tertarik ini dengan sujud. Ternyata kalau kita bicara struktur tubuh kita, mohon maaf nih saya agak ke organ. Jantung ini kan di kiri, Bu, otak di atas. Secara normal, jantung akan mendistribusikan makanan ke seluruh tubuh, termasuk otak. Masalahnya otak letaknya di atas. Berarti sirkulasi darah ke otak gimana? Berlawanan dengan gravitasi. Maka itu otak itu distribusi makanannya paling sedikit. Padahal otak kebutuhan akan glukosa paling dominan. 50% kebutuhan glukosa dipenuhi oleh otak. Sedangkan distribusi ke otak hanya sekitar 20%. Mana yang paling banyak distribusinya? Distribusinya paling banyak adalah ke daerah-daerah yang searah dengan gravitasi. Dan tidak heran kalau orang yang paling banyak makan, mana yang gendut duluan Pak, Bu? Perut. Kenapa perut? Karena dekat dengan jantung dan searah dengan gravitasi. Dan mohon maaf, jangan bangga dengan perut gendut. Ini mohon maaf nih, jangan bangga ini. Ada penelitian orang yang perutnya gendut umurnya tidak lebih dari 60 tahun gitu ya. Jadi kalau 59 perut gendut siap-siap gitu ya, siap-siap aja ini ya. Jadi otak hanya dapat cuma 20%. Apa yang paling banyak ke daerah bawah tuh. Maka itu sering tekor itu otak. Kebutuhan 50%, distribusi 20%. Jadi kan masalah nih. Maka itu salah satu cara supaya otak ini biar dapat makanan banyak harus bagaimana? Dia harus lebih rendah dari jantung.
Maka itu kenapa ketika sujud otak lebih rendah, jantung lebih tinggi, sehingga distribusi makanan ke otak menjadi lebih banyak dan bagus. Kenapa harus bentuk sujud? Kenapa nggak langsung gini kayak kayang? Bahaya itu kalau kayang terlalu cepat, maka itu dibikin sudut, jadi distribusinya nggak terlalu cepat. Dan ternyata aktivitas kepala lebih rendah itu jarang dilakukan oleh kita, Pak, sangat jarang. Maka itu orang-orang yang rajin sujud, wah ini efeknya luar biasa. Dia bisa apa? Pertama, mencegah penyakit Alzheimer, penyakit pikun. Apalagi sering sujud, terus sering hafal Quran, wah obat terbagus nih untuk pikun. Ya, ternyata ada penelitian orang yang sering menghafal Quran itu bisa mencegah dari kepikunan. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.